Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pembelajaran kali ini, di pembelajaran ketiga ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk materi program linear. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai nilai optimum dari sebuah program linear. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, nilai optimum itu terdiri dari dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi di sini kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan itu dengan metode uji titik pojok. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu buatlah model matematika dari masalah program linear. Nah, setelah kita buat model matematikanya, kemudian model matematika ini memuat fungsi tujuan yang berbentuk fungsi linear variabel beserta dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang harus dipenuhi. Jadi, dari sebuah masalah program linear itu kita harus buat dulu model matematikanya dan menentukan fungsi tujuannya. Kemudian yang kedua itu kita menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian tentukan titik-titik pojok pada grafik himpunan penyelesaian tersebut. Nah, setelah kita buat model matematikanya, langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Kemudian menentukan titik pojok dari grafik yang kita buat tersebut. Nah, selanjutnya menghitung nilai fungsi tujuan fx, y sama dengan ax tambah by untuk titik-titik pojok yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung nilai fungsi tujuan, maka berdasarkan hasil perhitungan pada langkah ketiga tadi, nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tujuan fx, y, as sama dengan ax tambah by dapat kita tentukan. Begitu pula nilai x dan nilai y yang menyebabkan fungsi tujuan mencapai nilai optimum. Kemudian langkah terakhir itu kita menafsirkan nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari program linear. Nah, untuk lebih memahami dari langkah-langkah ini, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal. Nah, yaitu contoh soal yang pertama. Di sini kita diberi sebuah masalah tentang sebuah produksi. Nah, sebuah pabrik memproduksi buku jenis polos dan bergaris. Dalam satu pabrik, itu paling banyak memproduksi 1000 buku. Jadi dia dalam pabrik itu hanya paling banyak memproduksi 1000 buku. Dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp100 dan jenis bergaris adalah Rp150. Berapakah keuntungan bersih sebesar-besarnya yang dapat diperoleh setiap hari? Dan berapa banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi setiap hari? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita harus mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yaitu yang pertama, kita misalkan dalam satu hari diproduksi itu buku polos sebanyak X buah dan buku bergaris sebanyak Y buah. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di soal, kita susun model matematikanya. Jadi jumlah produksi buku polos itu kita misalkan sebagai X buah, kemudian jumlah produksi buku bergaris sebagai Y. Nah, fungsi tujuan ditentukan dari keterangan keuntungan yang ingin dicapai. Jadi kan tadi di soal
dia ingin mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi di sini kita buat fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 100x tambah 150y. Nah, kemudian yang kedua, untuk bagian kendala yang harus dipenuhi dan ditentukan dari keterangan keterbatasan bagian produksi dan bagian penjualan. Nah, tadi buku polos yang terjual dalam satu hari itu tidak lebih dari 800, jadi X kurang dari 800. Kemudian buku bergaris yang terjual dalam satu hari itu tidak lebih dari 600. Dan jumlah produksi secara keseluruhan untuk buku polos dan bergaris itu tidak lebih dari 1000. Jadi dia X tambah Y kurang dari 1000. Nah, kemudian karena dia di sini adalah produksi buku, tidak mungkin kegiatan produksinya itu negatif. Jadi di sini ada syarat mutlaknya yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah kendala-kendala atau sistem pertidaksamaan linear yang kita dapatkan dari soal yang diberikan atau masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua, kita menggambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi, yaitu X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X kurang dari sama dengan 800, Y kurang dari sama dengan 600, dan X tambah Y kurang dari sama dengan 1000. Nah, dengan X dan Y elemen C atau elemen bilangan cacah. Nah, ditunjukkan oleh daerah yang diarsir sebagaimana diperlihatkan pada gambar. Nah, jadi ini gambarnya ketika kita menggambar seluruh sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Diperhatikan, jadi daerah yang paling kotor atau yang berwarna ungu ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya dari seluruh sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kita miliki. Nah, garis yang ini adalah garis X tambah Y kurang dari sama dengan 1000. Kemudian garis yang ini adalah X kurang dari sama dengan 800. Nah, garis yang ini adalah garis Y kurang dari sama dengan 600. Nah, titik pojok yang terletak pada grafik himpunan penyelesaian pada gambar ini adalah titik O 0,0, titik A 800,0, titik B 800,200, titik C 400,600, dan titik D 0,600. Nah, selanjutnya dari nilai fungsi tujuan, tadi kan kita sudah membuat model matematika dari fungsi tujuannya, yaitu fx, y sama dengan 100x tambah 150y. Untuk titik pojok yang diperoleh pada langkah 2, kita hitung dengan menggunakan bantuan tabel sebagaimana disajikan pada tabel ini. Jadi titik-titik pojok titik O, A, B, C, dan D tadi kita hitung untuk mencari fungsi tujuannya. Nah, jadi titik-titik ini kita substitusi ke persamaan pada fungsi tujuan. Nah, setelah kita substitusi O 0,0 ke 100x tambah 150y kita peroleh 0. Kemudian 8.800,0 ke fungsi tujuan kita substitusi, kita peroleh 80.000. Titik B kita peroleh 110.000. Titik C kita peroleh 130.000 dan titik D kita peroleh 90.000. Nah, langkah keempat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan nilai fungsi tujuan yang disajikan dalam tabel di samping, dapat kita simpulkan bahwa fungsi tujuan fx, y sama dengan 100x tambah 150y mencapai nilai maksimum 130.000 dan nilai maksimum itu di titik C 400,600.
Jadi nilai maksimumnya itu adalah di sini 130 di titik C 400,600. Nah, selanjutnya hasil-hasil yang kita peroleh pada langkah 4 kemudian kita tafsirkan ke dalam masalah program linear semula sebagai berikut. Nah, dengan kendala-kendala yang ada, maka produsen buku dalam satu hari dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sebesar Rp130.000. Nah, keuntungan sebesar ini dapat dicapai jika dalam satu hari diproduksi sebanyak 400 buah buku polos dan 600 buah buku bergaris. Nah, jadi untuk pedagang itu bisa atau produsen buku itu bisa mendapat keuntungan yang maksimal, maka mereka harus memproduksi buku dalam satu hari itu 400 buah buku polos dan 600 buah buku bergaris. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode garis lidik. Yang tadi kan kita menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan metode uji titik pojok. Sekarang kita akan mencoba dengan metode garis lidik. Nah, nilai optimum fungsi tujuan fx, y sama dengan ax tambah by dapat ditentukan dengan menggunakan garis lidik, yaitu ax yang garis lidik yang bentuknya ax tambah by sama dengan k, di mana k ini merupakan elemen bilangan real. Nah, pada daerah himpunan penyelesaian kendalanya. Nilai optimum fungsi tujuan fx, y sama dengan ax tambah by pada suatu daerah himpunan penyelesaian dapat kita tentukan dengan menggunakan garis lidik. Nah, langkah-langkahnya perhatikan. Yang pertama itu kita tetapkan persamaan garis lidik sebagai ax tambah by sama dengan k. Jadi ini persamaan untuk garis lidik yang akan kita buat. Nah, ambil nilai k tertentu, misalkan k sama dengan k0, sehingga garis ax tambah by sama dengan k0 dengan mudah dapat digambarkan. Nah, selanjutnya buat garis-garis yang sejajar terhadap ax tambah by sama dengan k0. Kemudian, jika garis ax tambah by sama dengan k1 terletak jauh terhadap titik asal O 0,0 serta melalui titik ax1, y1, maka titik A, X1, X1 terletak pada himpunan daerah penyelesaian. Maka dapat disimpulkan titik A, X1, Y1 merupakan titik yang mengakibatkan fungsi tujuan fx, y sama dengan ax tambah by mencapai nilai maksimum. Dan nilai maksimum fungsi tujuan itu sama dengan ax1 tambah by1 sama dengan k. Nah, kemudian yang kedua itu jika garis ax tambah by sama dengan k2 terletak paling dekat dengan titik O 0,0 serta melalui titik D x2, y2, maka titik D x2, y2 terletak pada daerah himpunan penyelesaian. Maka dapat disimpulkan titik D x2, y2 merupakan titik yang mengakibatkan fungsi tujuan fx, y sama dengan ax tambah by mencapai nilai maksimum, dan nilai minimum fungsi tujuan itu sama dengan ax2 tambah by2 sama dengan k2. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah karena tadi di awal kita sudah membuat persamaan garis lidik itu sebagai ax tambah by sama dengan k,
dengan mengambil nilai K sama dengan 0. Jadi ini adalah garis selidik yang pertama kita buat. Nah, garis selidik yang pertama kita buat ini ada di tengah-tengah persamaan ini. Nah, jadi ketika kita mengambil garis selidik, kita membuat lagi garis-garis sejajar dengan garis selidik AX tambah BY sama dengan 0. Jadi ketika kita tarik garis sejajar, misalnya itu AX tambah BY sama dengan K1 ke sini. Nah, kalau misalnya garis AX tambah BY sama dengan 1 ini terletak jauh dari titik O0,0, maka dia itu mencapai nilai maksimum di garis ini. Nah, ketika kita membuat garis-garis sejajar lain, misalnya AX tambah BY sama dengan K2, dan dia lebih dekat dengan O0,0, maka dia akan mencapai nilai minimum di titik tersebut. Jadi semakin dekat dengan O0,0, maka dia nilainya minimum. Semakin jauh dari O0,0, maka nilainya dia maksimum. Nah, agar lebih memahami cara menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan garis selidik ini, perhatikan contoh soal berikut. Nah, contohnya dengan menggunakan garis selidik, tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan fx, y 2x tambah 3y pada daerah himpunan penyelesaian yang kendalanya berbentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, dan x tambah y kurang dari 6 dengan x dan y elemen bilangan real. Nah, pertama, grafik himpunan sistem penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dari x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0, dan x tambah y kurang dari sama dengan 6 itu ditunjukkan pada daerah yang diarsir sebagaimana diperlihatkan pada gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, oleh karena itu, fungsi tujuan fx tambah y sama dengan 2x tambah 3y, maka persamaan garis selidiknya adalah 2x tambah 3y sama dengan k. Gambarlah garis, kemudian kita menggambar garis selidik 2x tambah y sama dengan k untuk nilai k sama dengan 6. Nah, kenapa di sini nilai k-nya sama dengan 6? Di sini k itu kita bisa mengambil sembarang angka selama k-nya itu merupakan elemen bilangan real. Nah, namun di sini kenapa saya memilih 6? 6 ini merupakan perkalian dari 2 kali 3 sehingga nantinya akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Sehingga garis itu akan mempunyai persamaan 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, ini garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, garis yang sejajar dengan garis 2x tambah 3y dan terletak paling jauh dari titik asal adalah yang melalui titik B 0,6. Jadi, dari garis 2x tambah 3y sama dengan 6 ini kita menarik garis-garis, kita membuat lagi garis-garis yang sejajar. Nah, ketika kita membuat garis yang sejajar ke arah kanan, maka dia garis paling terjauh dari titik asalnya itu adalah yang melalui titik B 0,6. Jadi titik B 0,6 merupakan titik pada daerah himpunan penyelesaian
yang mengakibatkan fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x tambah 3y mencapai nilai maksimum. Nah, sehingga nilai maksimum fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 2 kali 0 tambah 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi karena dia garis sejajar yang terjauh itu melalui titik 0,6, jadi kita substitusi pada fungsi tujuan untuk mendapatkan nilai maksimumnya, yaitu 18. Ini ada contoh soal lainnya, bisa ditulis contoh soalnya dan mungkin bisa coba-coba dikerjakan di rumah. Apabila ada kendala dalam mengerjakan soal, bisa ditanyakan kembali di ruang diskusi di akun modal yang telah kita buat. Nah, mungkin itu materi mengenai nilai optimum dari program linear. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.